Mu Feng dan Liu telah tiba di akademi dan melihat semua guru dan murid sudah lemas tak berdaya karena energi spiritual dari mereka telah diserap. Melihat hal tersebut, mereka pun bersama-sama membuat sebuah portal di langit yang bertujuan untuk melindungi Akademi Beiling. Dan terlihat sebuah mata iblis yang sangat besar yang berada di atas langit. Mu Feng sesaat berkata kalau mata itu merupakan salah satu dari ke-9 mata iblis, yang apabila ke-9 mata iblis berhasil keluar dan menyedot energi spiritual umat manusia, maka Raja Iblis akan segera bangkit. Kini, semua murid dipinta untuk bersama-sama berkonsentrasi agar bisa menstabilkan energi spiritual mereka. Namun usaha mereka sia-sia karena tetap saja mereka semakin lama semakin lemah dan satu persatu dari mereka mulai tumbang karena kehabisan energi spiritual. Kini hanya Mu Chen yang tidak terjadi apa-apa kepadanya. Karena pada dasarnya, ia tak memiliki energi spiritual, makanya ia baik-baik saja. Sesaat, tubuh Luli menjadi lemah, dan Mu Chen mencoba membantunya. Ia pun melihat teman-temannya saat ini sudah lemah tak berdaya. Hal tersebut membuatnya menjadi kesal, kenapa dirinya saat ini sangatlah lemah dan tidak berguna. Di dalam keputusasaannya itu, sesaat di tangannya mengeluarkan sebuah aura berwarna emas, yang merupakan energi spiritual. Semakin lama energi spiritualnya semakin kuat dan langsung meledak. Hal tersebut membuat mata iblis yang berada di langit seketika langsung musnah. Mu Feng dan yang lainnya tak menyangka ada energi spiritual yang sekuat itu. Liu meminta untuk segera menyusul murid yang sedang melakukan ujian saat ini agar bisa diselamatkan. Guru Mo lalu membawa mereka berteleportasi. Singkatnya, Raja Iblis sangat murka karena salah satu mata iblisnya dihancurkan oleh seseorang. Ia berkata kalau energi spiritual yang menghancurkan mata iblisnya sangat mirip seperti kekuatan yang menyegelnya di waktu dulu. Ia pun meminta Mawar untuk segera menyelidiki siapa pemilik kekuatan itu. Keesokan harinya, Mu Chen saat ini sedang terbaring lemas. Luli segera memberikan energi spiritualnya agar bisa menyembuhkan Mu Chen. Mu Feng menitipkan Mu Chen untuk dijaga oleh Luli, sementara ia akan pergi untuk mencari informasi mengenai fenomena mata iblis kemarin malam. Lalu ia menemui Guru Mo, dan Guru Mo berkata, ia seperti merasakan ada sebuah energi spiritual yang sangat besar yang berasal dari tubuh Mu Chen. Namun ia tidak tahu apakah itu perasaannya saja atau bukan. Maka dari itu, ia akan menyelidiki lebih lanjut. Mu Chen yang masih belum sadarkan diri sesaat bermimpi bertemu dengan sang ibu dan juga melihat dirinya yang masih kecil. Dari sinilah ia mengetahui kenapa ia tidak memiliki kekuatan spiritual. Karena di saat ia kecil, ternyata sang ibu sudah tahu kekuatan Mu Chen sangatlah besar. Untuk merahasiakan dari orang-orang, sang ibu sengaja menyegel energi spiritualnya agar Mu Chen bisa hidup dengan baik. Dan sang ibu tak ingin Mu Chen sampai kenapa-kenapa di saat tumbuh besar nantinya. Setelah ia bangun, Luli segera memberikan ia minuman. Sambil bertanya, di saat para murid telah pingsan, apa yang terjadi sebenarnya. Karena Mu Chen adalah orang terakhir yang masih sadar. Mu Chen menjawab kalau ia juga tidak tahu pasti, karena ia juga ikut pingsan. Ia pun merasa heran kenapa ia bisa pingsan, padahal ia sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Luli lalu berkata, semenjak peristiwa kemarin,
Kini Mu Chen telah memiliki energi spiritual dan ia kelak bisa mengeluarkan sebuah kekuatan tanpa harus menggunakan alat bantu. Seketika, Mu Chen merasa senang dan bertanya dari mana ia tahu. Luli berkata di saat ia memberikan energinya, ia sesaat merasakan ada sebuah energi di tubuh Mu Chen. Dan Luli meminta kepada Mu Chen agar ia tidak menceritakan kalau dirinya saat ini telah memiliki energi spiritual. 你灵脉未通，我帮你打通灵脉。好。 Singkatnya, semua guru di akademi berkumpul untuk membahas fenomena mata iblis yang telah muncul. Mu Feng berkata kalau Raja Iblis saat ini disegel di sebuah tempat dan menyisakan 9 mata, yang dimana satu persatu mata iblis akan keluar untuk menyerap energi spiritual umat manusia. Apabila ke-9 mata iblis sudah terisi penuh oleh energi spiritual, maka Raja Iblis akan bangkit kembali, dan hal itu tidak boleh mereka biarkan. Mereka lalu membahas sebuah cahaya emas yang menghancurkan mata iblis kemarin. Namun mereka di sini tidak tahu siapa pemilik kekuatan tersebut. Maka dari itu, mereka harus menemukan pemilik kekuatan tersebut agar kelak apabila mata iblis kembali keluar, mereka bisa menghancurkannya dengan meminta bantuan dari pemilik kekuatan cahaya emas kemarin. Guru Mo sesaat berkata, saat ini yang terpenting adalah keselamatan murid Akademi Beiling. Karena semua murid sedang terluka energinya, maka ia berencana mengirim semua murid ke dataran Beiling untuk menemukan buah Yuling yang berguna untuk mengembalikan energi spiritual mereka. Ia yakin dataran Beiling adalah tempat yang aman karena di sana terdapat master berkekuatan tinggi yang tinggal di wilayah dataran Beiling. Di waktu bersamaan, Luli sedang berusaha membuka energi spiritual milik Mu Chen agar Mu Chen bisa menggunakan gambar formasi yang selama ini ia pelajari. Namun tetap saja, Mu Chen tidak bisa mengeluarkan kekuatan apapun. Luli mengatakan Mu Chen saat ini masih berada di level 1 dan perlu usaha dan berlatih agar ia bisa menggunakan kekuatannya. Mu Chen terus saja tersenyum karena memiliki energi spiritual merupakan impiannya sejak kecil, agar ia bisa seperti orang-orang lain. Singkat cerita, semua murid dikumpulkan dan mereka akan pergi ke dataran Beiling untuk mendapatkan buah Yuling yang dapat mengembalikan energi mereka yang saat ini telah hilang. Qian Er, Mu Bai, Mu Chen, dan beberapa murid lainnya izin pamit kepada orang tua mereka yang telah datang ke akademi. Guru Mo lalu memberikan tugas kepada Mu Bai untuk memimpin perjalanan karena Mu Bai satu-satunya murid yang terkuat di akademi yang bisa menjaga teman-temannya. Dan setelah itu, mereka semua mulai diteleportasikan oleh Guru Mo. Di lain tempat, Mawar memerintahkan pendeta tanpa wajah untuk mengawasi pergerakan murid Akademi Beiling karena ia curiga pemilik kekuatan cahaya emas kemarin pasti salah satu dari murid Akademi Beiling. Di saat para murid di dalam perjalanan, lagi-lagi Susi bersama pasukan klan Dewa Darah datang ke sana dan hendak menangkap Luli. Mu Chen segera memasukkan batu spiritualnya ke dalam alat di tangannya. Alhasil pertarungan pun tak dapat terelakkan. Satu persatu murid di sana berhasil dikalahkan. Mu Bai berteriak kepada Luli agar segera pergi dari sana karena targetnya adalah Luli. Mu Chen lalu segera membawanya agar meninggalkan tempat tersebut. Singkatnya, semua murid akhirnya berpisah dan terlihat Mu Bai sedang menggendong Qian Er agar bisa menyelamatkan diri. Setelah itu, Qian Er berterima kasih kepada Mu Bai karena sudah mau menyelamatkannya. Dari sinilah Qian Er hatinya mulai luluh dan mulai menyukai Mu Bai. Namun ia masih malu-malu kucing. Tak lama kemudian, Mu Chen datang ke sana dan menghampiri mereka. Mu Bai menanyakan keberadaan Luli saat ini. Mu Chen menjawab kalau ia terpisah saat melarikan diri di hutan tadi. Ternyata, Luli saat ini sedang bersama King San dan masih berada di hutan tersebut.
Tak lama kemudian, Susi bersama pasukannya berhasil menemukan mereka. Susi terus saja memohon kepada Luli agar ikut bersamanya karena ia sudah capek untuk terus mengejarnya. Karena Luli terus menolak, mereka pun bertarung di sana. King San dibuat pingsan oleh Susi. Karena Luli telah melarikan diri, Susi bersama pasukannya terus mengejarnya. Dan sesaat, sebuah aura ungu memasuki tubuh King San. Dan setelah itu, ia yang terbangun menemui Muchen dan yang lainnya. Dengan ekspresi wajah datar, ia berkata telah menemukan buah Yuling dan mengajak mereka ke sana. Namun, Muchen dan Mubai menyadari ada yang tak beres terhadap King San, karena tingkahnya tidak seperti biasanya. Ternyata, yang merasuki tubuh King San adalah hewan spiritual, yaitu burung merak, yang sengaja mengumpan mereka agar energi spiritual mereka saat ini diserap. Terlihat, telur burung merak sebentar lagi akan menetas dan berevolusi, dan burung merak membutuhkan energi spiritual agar bisa menetas dengan sempurna. Kini kejadian itu terulang kembali. Mereka di sana sesaat menjadi lemah, karena energi mereka kembali diserap oleh telur burung merak. Terlihat para murid lainnya melayang ke udara dan menjadi korbannya. Di waktu bersamaan, Mawar menyadari kalau hewan burung merak sedang menyedot energi spiritual para murid agar bisa menetas. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kembali membuka mata iblis dan mengambil energi spiritual yang sudah dikumpulkan oleh telur burung merak. Dan terlihat mata iblis seketika terbuka di atas langit. Qian-er dan Mubai saat ini sudah tak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Sedangkan Muchen mencoba menyerang burung merak yang merasuki tubuh King San dengan kekuatannya. Namun serangannya masih lemah dan tidak berhasil melukai burung merak. Di sini, burung merak belum mengetahui kalau di atas langit mata iblis sudah muncul. Dan seketika, burung merak yang berada di tubuh King San langsung lemas tak berdaya. Tak lama kemudian, Luli datang ke sana sambil berkata kalau mereka harus menyelamatkan King San terlebih dahulu dan segera pergi dari sana sebelum energi mereka habis diserap oleh mata iblis. Muchen berkata kalau ia tak mungkin meninggalkan tempat itu, sedangkan para murid saat ini sedang melayang di atas langit karena energi mereka disedot oleh telur burung merak. Namun semuanya terlambat. Kini mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan semakin lama tubuh mereka semakin lemah. Kini hanya Muchen harapan mereka satu-satunya untuk bisa membuat King San menjadi sadar kembali. Informasi mengenai mata iblis kembali muncul telah diketahui oleh para guru beserta Mu Feng dan Liu. Takut terjadi apa-apa dengan para murid, mereka pun segera pergi ke sana. Muchen menggunakan pedang milik Luli dan memasukkan batu spiritual untuk bisa menggunakan kekuatannya agar menghancurkan telur burung merak. Hal itu berhasil membuat telur di sana menjadi hancur. Karena marah, burung merak langsung menyerangnya. Dan seketika tanpa Muchen sadari, terdapat sebuah tameng yang melindunginya. Ia pun merasa heran dari mana tameng itu berasal. Dan lagi-lagi, tanpa ia sadari, ia mengeluarkan kekuatan cahaya emas dan berhasil menghancurkan mata iblis yang berada di atas langit. Dan terlihat 2 mata iblis dari 9 mata iblis telah hancur. Karena hal itu, Muchen akhirnya pingsan di tempat. Luli yang sudah tersadar melihat burung merak seketika masuk ke dalam tubuh Muchen. Raja Iblis menjadi sangat murka karena 9 mata iblisnya kini 2 matanya telah hancur. Ia pun menjadi yakin kalau penerus dari pendekar terkuat di dunia yang pernah menyegelnya saat ini sudah lahir kembali. Demi untuk bisa bangkit kembali, ke-9 matanya harus dipenuhi energi spiritual. Apabila itu gagal, maka ia juga tidak bisa bangkit kembali.
Ia pun memerintahkan untuk membunuh penerus dari pendekar terkuat di dunia karena ia tak mau kebangkitannya menjadi gagal. Mawar yang mendapatkan perintah itu siap melakukannya. 我会让黑龙配合你的，不管这次的大斧头塔受谁招，让他从这个世